Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Bagian 4 ini kita akan membuat surat masal. Biasanya ini digunakan untuk membuat surat undangan atau membuat surat lamaran ya. Nah, untuk langkahnya bagaimana? Oke, seperti biasa kita masuk ke Microsoft Word dulu, dibuka dulu aplikasinya, klik 2 kali ya. Kita tunggu dulu. Nah, nanti yang akan kita gunakan yaitu mailing. Ya, mailing ini untuk pembuatan surat masal. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dengan isi yang sama kita bisa membuat kepadanya dengan penerima berbeda-berbeda ya. Nah, langkahnya bagaimana? Kita ketik dulu untuk isi suratnya. Seperti biasa ya. Sebelumnya kita atur dulu untuk layoutnya. Klik dulu, atur dulu menjadi A4. Nah, kemudian kita tulis dulu di sini bentuk suratnya dulu ya. Nah, untuk di sini kita sudah persiapkan untuk isinya. Seperti ini ya. Nah, jadi saya rasa kawan-kawan sudah bisa ya untuk menulis seperti ini ya. Nah, jadi mungkin sedikit kita atur dulu ya. Di sini ada kepadanya. Nanti yang akan kita rubah untuk penerimanya yaitu ini nama perusahaan. Nanti ini contoh surat lamaran ya. Jadi satu surat lamaran ini akan kita tujukan kepada beberapa perusahaan seperti itu dengan nama perusahaan yang berbeda, alamat yang berbeda juga ya setiap perusahaannya. Nah, di mana kita mendapat iklan tersebut yaitu nanti di hariannya ini, tanggal suratnya kapan, surat iklannya ya. Kemudian posisi, bidang posisi yang diiklankan itu apa. Nah, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti akan berubah ya sesuai datanya. Nah, caranya bagaimana? Sebelumnya kita edit dulu. Nah, untuk diedit dulu kepadanya ini bisa kita rubah dulu untuk digeser ke mana? Itu memakai ini ya, left indent ya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, seperti ini ya. Atau masih di sini juga boleh. Nah, kemudian ini untuk mengatur alinea boleh kita blok dulu seperti ini, kita atur memakai home ya, rata kiri kanan dulu. Nah, untuk alinea pertamanya kita bisa bagian atas ini ya, this line indent kita tarik dulu sampai ke sini supaya rapi ya, rapi. Nah, kemudian ini pembuatan bulat dan numbering ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Nah, seperti ini sudah bisa. Kemudian sama ini kita kasih rata kiri kanan, kita atur juga untuk alineanya, kita tarik sama ya, jadi supaya rapi. Nah, kemudian untuk tanggal suratnya yang kita buat kita atur seperti ini, boleh kita tarik ke kanan ya semuanya. Sebelumnya kita blok dulu. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini supaya tidak terlalu dekat dengan atas, bisa kita kasih enter dulu 1 kali. Kita klik di sini dulu ya, kita enter 1 kali. Nah, cukup seperti ini. Nah, ini data utamanya. Sekarang kita akan merubah nama-nama perusahaan ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang penting kita persiapkan dulu datanya. Nah, kita masuk ke menu mailing ya. Setelah masuk menu mailing, sekarang kita klik bagian yang ini, select recipient ya. Klik dulu, baru memakai yang tipe a new list. Oke, klik. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, nanti ini masih tidak cocok judul-judulnya ya. Tadi kan sini namanya perusahaan, alamat ya. Sekarang kita ganti dulu ini. Bagaimana caranya? Kita harus hapus ini dulu. Nah, caranya masuk ke customize column ya. Klik di sini. Ini semua ini harus kita hapus. Caranya bagaimana? Di bagian kanan ada tulisan delete ya, kita delete dulu. Yes.
delete semuanya sampai habis ya. Nanti baru kita ganti dengan yang baru, dengan data yang akan kita masukkan di surat. Jadi sampai habis dulu. Oke, sekarang sudah habis. Nah, sekarang kita masukkan data baru. Klik tulisan add ya, klik kiri. Nah, sekarang kita ganti tulisannya perusahaan ya, karena nama nanti yang berbeda adalah perusahaan. Jadi kita buat dulu. Klik OK ya. Nah, ini baru satu, nanti untuk penggantian yang ini baru satu ya. Tambah lagi, apa lagi? Alamat ya. Alamat perusahaan. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah, jadi harian ya. Harian. Oke. Selanjutnya tambah lagi kapan iklannya ya, tanggal iklan. Oke. Selanjutnya posisi lowongan ya, posisi. Oke. Nah, jadi ini datanya. Sekarang kalau udah selesai, ini nanti yang akan kita masukkan di suratnya. Kita klik OK. Nah, sekarang data suratnya ini sudah perusahaan, alamat, harian, tanggal iklan, dan posisi. Nah, misalnya perusahaannya apa ya? Misalnya PT Bumi Jaya misalnya ya. Alamatnya Banjarmasin. Ini cuma sebagai contoh. Nah, kapan iklannya terbit ya, kita misalnya ada di koran, misalnya tanggal 10 2020 ya, misalnya, yang ini untuk kita hapus dulu, masukkan tanggalnya di sini. Nah, misalnya harian apa, Banjarmasin Pos. Ini nama surat kabarnya ya, ini tanggal surat kabarnya. Kemudian posisinya apa, misalnya marketing ya. Kemudian selanjutnya lagi, ini kan baru satu data. Sekarang data perusahaan yang lain kita tambah new entry, yang ini klik. Nah, misalnya alamatnya lagi ya. Anggap misalnya Sutoyo S ya. Kemudian misalnya surat kabarnya juga berbeda, misalnya harian Banjar ya. Tanggal suratnya kapan? Tanggal suratnya kabarnya tanggal 13 Maret. Posisinya apa yang ada di surat kabar tersebut? Misalnya administrasi ya. Nah, kemudian kita buat lagi, tambah lagi new entry. Kita buat minimal 3 dulu ya. Jalannya ini cuma contoh ya. Nah, kemudian misalnya di sini nama surat kabarnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 14 ya. Selanjutnya posisinya apa yang dicari? Misalnya
seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita masukkan. Kalau udah selesai kita klik OK. Nah, ini kita simpan dulu. Simpan datanya, jangan sampai lupa. Misalnya ini kita simpan namanya alamat perusahaan ya. Nah, di sini ya. Nah, kita nyimpannya di mana? Bisa kita simpan misalnya di sini ya. Misalnya alamat perusahaan Banjarmasin. Nah, oke, save ya, save. Nah, kalau sudah masuk, sekarang kita bisa pakai ya yang itu tadi, nama-nama ini. Kita hapus dulu. Ini yang contoh ya, bagaimana cara memasukkannya. Ini anggap kosong dulu, belum diisi ya. Nah, sekarang kita mau memasukkan. Nah, yang pertama kita mau masukkan nama perusahaan. Kita klik di sini dulu ya. Posisikan kursornya ini di sini. Nah, udah aktif di situ. Kita menuju ke insert merge file ya. Nah, ini kita kasih perusahaan. Nah, seperti ini. Di sini untuk alamat, klik di sini, kasih alamat. Kemudian di sini harian apa? Berdasarkan iklan harian, klik di sini hariannya. Kemudian tanggal. Nah, tanggalnya di sini. Tanggalnya kita klik, masukkan juga tanggal iklan. Nah, selanjutnya kita masukkan di bidang apa? Posisinya di sini ya. Posisinya di bidang, masukkan posisi. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Sekarang kita mau melihat hasilnya bagaimana. Di sini ada preview result ya. Nah, kita klik. Nah, jadi namanya sudah berbeda. Jadi sudah masuk. Sekarang kita ini untuk nama perusahaan yang satu ya. Kemudian perusahaan yang dua bisa kita klik di sini. Nah, ini juga berbeda namanya. Nah, kemudian yang ketiga, kan ada 3 perusahaan tadi. Nah, ini. Begitu cara untuk membuat surat massal ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita bertemu di bagian berikutnya lagi. Oke, terima kasih.